Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Novaliansyah. Saya akan menjelaskan dampak virus corona COVID-19 terhadap perekonomian global, khususnya di Indonesia. Yang pertama, pengaruh COVID-19 atau virus corona terhadap perekonomian Indonesia pada sektor perdagangan. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Yang kedua, yaitu virus corona juga berdampak pada sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa wisatawan asal Cina mencapai 2,07 juta orang pada tahun 2019, yang mencakup 12,8% dari total wisatawan asing sepanjang 2019. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung di Indonesia akan berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona. Pada sektor ini, adapun daerah yang berdampak retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak virus corona ini adalah menurunkan BI 7-day reverse repo rate atau BI 7 DRR sebesar 25 bps menjadi 4,75%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya COVID-19. Di sisi lain, virus corona atau COVID-19 yang sangat merebak ini tidak hanya berdampak negatif, tapi juga terdapat ada positifnya bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat memperkuat terlaksananya, karena pemerintah akan lebih memprioritaskan memperkuat daya saingnya untuk keuntungan dari luar negeri. Dampak negatif dari COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga dampaknya juga bagi global atau dunia, di seluruh belahan dunia. Pada tanggal 22 sampai 23 Februari 2020 telah berlangsung pertemuan G20 yang diadakan di Arab Saudi. Anggota G20 ini terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa. Wabah virus corona ini menjadi topik utama pada pertemuan G20 ini. Munculnya berbagai tekanan global sebagai salah satu COVID-19 mendorong negara G20 untuk meningkatkan kerjasama dengan mempererat kerjasama internasional. Seperti itu. Di sektor keuangan, penguatan sistem keuangan melalui implementasi agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi menjadi fokus para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20. Rencana Financial Stability Board atau FSB atau Commit on Payment and Market Infrastructure and Standard Setting Bodies atau SBS dalam menyusun peta jalan roadmap penguatan sistem pembayaran lintas negara disambut baik oleh G20. Seperti itu. Jadi dampak virus corona terhadap perekonomian global, khususnya Indonesia maupun juga dunia, ada sisi negatif juga ada sisi positifnya. Seperti itu teman-teman. Jadi stay home di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga di rumah ya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.